pada pagi hari ini saya senang sekali ya bisa mendapatkan topik tentang mengajar kreatif pada era digital ya, dan lebih senang lagi bisa disampaikan dalam Mukernas Komisi Sekolah Minggu Gereja Kristen Alkitab Indonesia, karena memang Yayasan Lembaga Sabda sendiri sudah sering menyampaikan hal-hal sehubungan dengan pelayanan era digital, karena memang Tuhan memanggil kami untuk pelayanan di bidang tersebut. Dan ketika saya sendiri bisa menyampaikan ini di tempat saya dibesarkan secara rohani, saya sejak dari masih di perut ibu mama saya sudah GKI ya sampai sekarang ya. Senang sekali ya akhirnya bisa mendapat kesempatan untuk mengajarkan atau membagikan pengalaman pelayanan di Sabda juga kepada kakak-kakak sekalian. Dan berikut ini adalah garis besar untuk ini, garis besar untuk materi pada pagi hari ini. Ya, bentar. Ya, ini garis besarnya ya, mengajar kreatif pada era digital. Akan ada 4 bagian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama nanti ada pendahuluan, lalu nanti akan ada pengertian mengajar kreatif pada era digital, lalu yang ketiga bagaimana mengajar kreatif pada era digital, dan ada penutup ya, kita bicara tentang masa depan gereja. Dan ketika saya menggunakan emoticon smile di bagian pendahuluan, itu bukan tanpa sebab ya, ada sesuatu memang yang membuat saya tersenyum ketika saya mempersiapkan materi ini ya. Ya, yang pertama saya bersyukur sekali karena ya adalah sukacita besar ya bisa berbagi dalam Mukernas Sekolah Minggu GKI ini, dan event ini memang bertepatan sekali dengan bulan ulang tahun Sabda yang ke-27 yang tema utamanya adalah Wellness and Family and Ministry. Nah, wellness di sini bicara bukan tentang wellness di sini bicara tentang kebugaran yang pada masa pandemi ini kita semua juga mengejar-ngejar ya kebugaran itu. Ya, mau imunnya tuh harus bagus, imunnya harus baik supaya tetap sehat. Dan ini juga dibicarakan di hampir seluruh dunia ya, berbicara tentang masalah wellness. Oleh karena itu, pada ulang tahun yang ke-27 ini, Sabda mengangkat tema Wellness and Family and Ministry. Dan topik yang diberikan Sabda pada pagi hari ini juga sangat berhubungan dengan kebugaran pelayanan sekolah minggu pada era digital. Nah, ini adalah senyum saya yang pertama. Nah, senyum saya yang kedua adalah, dan ini membuat senyum saya semakin lebar kalau terlihat sekarang ini ya, ketika saya memperhatikan kembali tema Musyawarah Kerja Nasional Sekolah Minggu GKI ini ya. Ini temanya Go for it, forget ya. Kalau diartikan bisa maju untuk Tuhan, ayo lakukan untuk Tuhan, semangat untuk Tuhan. Dan ini tema yang sangat baik ya, pelayanan yang berpusatkan kepada Tuhan, pelayanan sekolah minggu yang berpusatkan kepada Tuhan. Namun mari saya mau mengajak kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian untuk fokus kepada yang saya beri kotak merah berikut ini. Nah, ini kotaknya kok ini ya, kurang naik ini ya. Ketika pindah ini. Nah, tapi kotaknya itu saya fokuskan ke kata it, forget ya. Nah, ini sangat menarik perhatian saya langsung ketika itu karena it, forget ini ya, ini bisa dikatakan hal yang cukup sakral bagi Sabda, karena kami membacanya bukan it, forget, ya, melainkan kami membacanya IT, forget. Dan ini adalah visi Sabda, ya, ini adalah visi Sabda sejak 25 tahun lebih, IT, forget, supaya agak kekinian, for-nya kita ganti angka 4 ya, supaya mudah diingat ya, IT, forget, teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebelum saya lanjut ya, kita akan melihat dulu ya bagaimana visi Sabda ini dalam pelayanan Sabda melalui sebuah video singkat yang dijelaskan oleh Ibu Yulia Uniati, salah satu pendiri Sabda. Saya minta teman saya Tian untuk ini ya, untuk putar videonya. Saya stop share dulu. Ya, silakan Tian. Perkenalkan, saya Yulia, salah satu pendiri Yayasan Lembaga Sabda. Visi Sabda adalah IT for God, bahwa teknologi adalah dari Tuhan dan harus dipakai kembali untuk memuliakan Tuhan. Fokus Sabda adalah studi Alkitab. Sangat penting orang percaya memahami firman Tuhan dengan benar. Bekerja sama dengan banyak yayasan lain, Sabda mendigitalkan banyak Alkitab dan bahan-bahan biblika agar siapapun, kapanpun bisa melakukan studi Alkitab dengan bertanggung jawab.
Sabda juga kaya dengan bahan pelayanan digital. Kami pun membangun banyak komunitas digital di internet agar siapapun bisa berbagi dan diperlengkapi. Semasa pandemi, kami juga mengadakan Sabda Live dan kelas-kelas diskusi online agar jemaat Tuhan terus belajar dan menjadi berkat. Semua produk Sabda gratis. Salam IT for God. Iya, salam IT for God. Go for IT for God. Nah, gitu ya kalau saya bacanya ya. Saya jadi nggak baca go for it for God, tapi go for IT for God. Ya, sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Saya akan kembali share screen. Ya, ada delay agak lambat ternyata ya. Bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 25 tahun lebih pelayanan Sabda ya. Dan untuk mewujudkan IT for God, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Lilia, memang kami fokus dalam bidang biblika, khususnya untuk digital word for digital word. Ya, dalam timeline ini terlihat bagaimana Tuhan sudah memimpin kami ya sejak tahun 94 ya untuk memperjuangkan visi ini ya. Tuhan memimpin kami agar Alkitab dapat diakses di mana saja dalam format digital, Alkitab ada dalam setiap layar atau gadget, dan Alkitab ada dalam setiap hati generasi digital. Ini bukan pekerjaan 1 jam, ini bukan pekerjaan 1 hari, ini adalah pekerjaan seumur hidup. Ini bicara tentang full heart, bicara tentang komitmen. Dan memang ketika para pendiri Sabda memulai pelayanan ini, mereka sudah menyadari bahwa ini seperti kita pindah ke dunia lain ya, kita pindah ke alam lain, ke alam baru, dan harus secara kreatif dan inovatif memanfaatkan setiap perkembangan teknologi karena begitu cepat ya, agar firman Tuhan dapat menerangi dunia digital yang gelap. Inilah kami sebut bahwa digital world for digital world. Dan firman Tuhan inilah yang seharusnya menjadi spirit bagi kita untuk mengusahakan mengajar kreatif pada era digital ini. Karena kan yang kita inginkan anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu kita yang kita setiap hari atau setiap minggu mempersiapkan pelajaran bagi mereka, kita mau mereka memahami firman Tuhan dan kita menggunakan segala macam cara apapun kita lakukan untuk menolong mereka memahami firman Tuhan, dan itulah spirit untuk kita mengajar kreatif dan pada era digital ini. Ya, selanjutnya. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut ya bagaimana kita bisa mengajar kreatif pada era digital ini, kita mau sama-sama belajar dulu mengenai arti kreatif itu sendiri ya. Arti kreatif sendiri ya. Pengertian mengajar kreatif, saya akan mulai dari mengajar kreatif. Dan ini kalau kita mau mengamati ya, ini adalah tantangan yang paling sulit dalam era apapun. Kenapa? Bahkan sejak tahun 2005, saya kemarin buka-buka arsip ya. Tahun 2005 yang lalu saya pernah menulis editorial di dalam publikasi Ebina Anak yang diterbitkan oleh Sabda. Di situ saya mengatakan bahwa masalah kreativitas mengajar ini merupakan masalah yang selalu menjadi perbincangan di dalam pelayanan sekolah minggu ya. Dan itu tahun 2005 loh. Dan sampai sekarang pun masih kita omongin nih tentang mengajar kreatif, dan memang ini adalah yang paling sulit dalam era apapun. Kalau kita perhatikan seminar-seminar sekolah minggu yang paling banyak diangkat adalah topik-topik tentang mengajar secara kreatif. Seolah-olah itu urusan kreatif itu nggak pernah ada akhirnya. Dan ketika kita sudah mengikuti seminar-seminar kreatif, mengajar kreatif ini dan itu dan ini ya, apakah sudah terjawab? Apakah sudah ada solusinya? Enggak. Lagi-lagi setiap ada seminar mengajar kreatif, kita pasti mau ikutan karena kita merasa nggak pernah cukup kreatif, nggak pernah bisa kreatif dan sebagainya. Oke, dan kenapa ya? Kenapa kita nggak bisa merasa kreatif atau tidak bisa kreatif? Karena mungkin kita sendiri menyalahartikan arti kreatif. Karena banyak guru sekolah minggu yang mengartikan kreatif itu adalah ketika kita bisa bisa lucu dalam mengajar, ketika kita bisa membuat keterampilan mengajar. Jadi kalau ada seminar-seminar guru sekolah minggu tentang mengajar kreatif, nanti yang diajarin adalah bagaimana cara membuat boneka, bagaimana cara membuat origami dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya yang mengikuti seminar hanya meniru apa yang diajarkan oleh pengajar itu. Padahal arti kreatif sendiri kalau kita lihat dari etimologisnya, arti kreatif itu adalah to create ya. Itu bahasa Inggrisnya ya.
membuat atau menciptakan. Kalau dari KBBI sendiri itu memiliki arti daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sedangkan kemarin saya membaca dari berbagai pakar pendidikan ya, mereka mengatakan, ini saya simpulkan ya, bahwa kreatif itu berbicara tentang menciptakan hal baru, melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Ini berbicara tentang gagasan, tentang ide, berbicara juga tentang kemampuan untuk memecahkan masalah, berbicara tentang bagaimana melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, anti mainstream, dan selalu mau merespon tantangan. Ya, inilah sebenarnya seharusnya yang kita sadari tentang arti kreatif. Jadi maaf kalau misalnya pada pagi hari ini ketika kakak-kakak sekalian mengikuti, oh ini ada mengajar kreatif nih, diharapkan nanti kita bisa dapat nih, nanti kalau dengan alat-alat digital kita bisa lakukan apa aja. Saya nggak akan kasih seperti itu, karena itu di tutorial, di YouTube, di apapun dapat kita ikutin, dapat kita tiru. Tetapi mari kita membongkar dulu pikiran kita tentang arti kreatif ini. Ya, pada pagi hari. Jadi nanti silahkan ya, kita bisa belajar banyak dari yang sudah tersebar banyak sekali di internet. Nah, mengapa guru sekolah minggu harus kreatif? Ya, dari pendeta Dr. Stephen Tong sendiri mengatakan ya, ini adalah hal umum ya. Kenapa guru sekolah minggu harus kreatif? Karena kita sebagai manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, Sang Kreator. Dan daya kreativitas manusia itu yang mencerminkan daya kreasi Allah. Ya, perbedaannya adalah Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan ketika manusia melakukan kreasi, ya, manusia melakukan kreasi, menciptakan dari apa yang sudah Allah berikan di dunia ini. Jadi kalau misalnya ada hal baru, barang baru yang diciptakan manusia, itu kan toh juga peralatannya adalah dari yang sudah tersedia kan, dari alam ini, dari segala sesuatu yang sudah diciptakan Allah. Tetapi memang manusia itu adalah seharusnya adalah seseorang yang kreatif, karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Itu sebabnya mengapa guru sekolah minggu harus kreatif. Dan salah satu pakar pendidikan Kristen, Dr. Kenneth Gangel juga mengatakan bahwa guru sekolah minggu itu memang seharusnya kreatif, karena kreativitas itu harus menjadi pengalaman yang hidup dari seorang guru yang telah ditebus oleh Juru Selamat dan selalu hidupnya diarahkan oleh Roh Kudus. Karena kreativitas itu selalu berbicara tentang pembaruan, tentang penyegaran, dan itu akan harusnya ya terlihat seorang guru sekolah minggu yang kreatif, guru sekolah minggu yang telah ditebus oleh Roh Kudus dan hidupnya selalu memiliki pengalaman dengan firman Tuhan, mulai dari persiapan sampai mengajar, akan selalu tercermin kreativitas itu ya. Tidak harus dengan membuat pernak-pernik, dari cara mereka berbicara, dari cara mereka merombak pikiran murid-murid mereka, itu sebenarnya sudah kreativitas yang diarahkan oleh Roh Kudus, yang dari seorang guru yang telah dibaharui di dalam Kristus. Nah, lalu bagaimana sih kriteria guru sekolah minggu yang kreatif secara umum? Dan ini sudah ada sejak tahun ketika waktu itu saya mempersiapkan untuk Ebina Anak bulan Mei tahun 2005 ini ya. Guru sekolah minggu yang kreatif ya, dan ini masih berlaku sampai saat ini adalah guru sekolah minggu yang antusias ya. Dia antusias untuk menyampaikan firman Tuhan dengan berbagai cara. Dengan cara apapun supaya anak-anak bisa memahami firman Tuhan, bisa mengenal Sang Penciptanya. Ya, guru sekolah minggu yang kreatif adalah guru sekolah minggu yang pikirannya terbuka, dan inilah juga yang sangat-sangat kita perlukan pada era digital ini ya. Lalu peka terhadap sekelilingnya, peka terhadap perubahan ya, lalu juga cepat beradaptasi. Dan guru sekolah minggu yang kreatif adalah guru sekolah minggu yang selalu bertumbuh baik dalam hal rohani, dalam hal kemampuan, dan dalam potensi-potensi kreativitasnya. Dan yang paling terpenting adalah yang harus kita tekankan ya, guru-guru yang kreatif di luar sana banyak, yang bukan orang percaya tuh banyak ya, lebih kreatif dari kita, lebih jago dari kita, dari orang Kristen. Tetapi ada satu batasan yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi seorang guru sekolah minggu yang kreatif. Ketika kita menggunakan kreativitas kita untuk mengajar di sekolah minggu, kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kehendak dan rencana Allah. Ini ya. Jadi ini tantangan yang sangat luar biasa ya bagi guru sekolah minggu. Ini baru bicara tentang pengertian kreatif itu sendiri. Dan saya harap sampai di sini kita sama-sama sudah belajar ya mengenai makna pentingnya arti kreatif dari seorang guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita masuk dalam yang kedua, ya, pengertian yang kedua, yaitu mengajar pada era digital. Nah, ini saya ada satu meme ini ya. Ini sebelum pandemi, ini mak-mak suka ribut nih, jangan main gadget terus gitu ya. Nah, ketika pandemi berlangsung, kamu jangan meleng-meleng dari layar HP-mu ya.
ingat, liatin guru nerangin apa. Jadi dulu anak-anak nggak boleh mainan gadget, sekarang waktu pandemi anak-anak disuruh terus lihat HP mereka ya, karena gurunya selalu kasih PR di situ, apa-apa guru selalu kasih instruksi lewat HP mereka ya. Dan ini sebenarnya ya masa kita harus menguasai teknologi seperti ini sebenarnya tuh sudah terjadi harusnya dari dulu ya, tetapi baru nyata di depan kita dalam 1,5 tahun terakhir ini. Karena apa? Karena dipaksa ya, karena dipaksa. Dan ini adalah bukti radikal dari era digital ya, perubahan yang begitu cepat ya, banyak frustrasi yang terjadi baik dari anak-anak, dari orang tua, para guru ya, para gembala di gereja juga ya, guru-guru sekolah minggu juga kita merasakan ya, saya juga merasakan bahwa pandemi ditambah yang terjadi pada era digital ini sangat membuat kita capek dan lelah dan tergopoh-gopoh karena harus bergerak dengan sangat cepat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Riwono juga, ini adalah era yang sangat cepat gitu ya. Nah, mengajar pada era digital ini juga berarti bahwa proses belajar mengajar yang tidak hanya fokus di dalam kelas, tetapi juga harus menggunakan media digital, online, dan telekonferensi. Nah, apakah guru sekolah minggu sudah mengerti teknologi sebaik itu? Ini belum bicara tentang penggunaannya supaya kita bisa kreatif ya. Dalam satu infografis di sini kita bisa melihat ya bahwa sekarang bukan belajar tatap muka lagi, tetapi belajar tatap layar. Ini ya, ada sistem pembelajaran jarak jauh ya, lalu semuanya berubah, kegiatan belajar mengajar berubah gitu ya, dan Indonesia ngebut untuk melakukan pemerataan jaringan itu, makanya situ ada lucu, Mak, rumah kita sekarang ada menara Eiffel-nya. Nah, padahal itu sedang membangun tower untuk ini ya, untuk provider gitu ya. Lalu orang tua, guru, siswa dipaksa untuk menambah penguasaan teknologi. Kalau dulu dilarang-larang, sekarang harus pakai teknologi ya. Jangan larang-larang teknologi ya. Lalu menambah ketersediaan penunjang seperti gawai dan paket data. Ini dilakukan oleh pemerintah ya, untuk memperlengkapi orang tua dan para pendidik untuk bisa siap mengajar pada era digital. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika kita mau kreatif secara digital ya, apakah ini juga sudah menjadi fokus di gereja kita? Nah, bagaimana dengan sekolah minggu GKI pada era digital ini? Saya kemarin cari-cari dan salah satu yang paling saya senang ikuti ketika waktu itu masih belum tatap muka ya, pastinya adalah dari gereja saya sendiri dong ya, GKI Bethlehem. Ya, dan ada satu lagi GKI yang saya senang sekali karena di situ juga banyak sekali konten-konten digitalnya selama masa pandemi ini dan sangat bagus ya. Ini saya sekalian promosi, silakan di-subscribe. Ini adalah YouTube dari GKI Bethlehem dan YouTube dari Sekolah Minggu GKI Ampera ya. GKI Bethlehem ini sendiri gabung ya, jadi untuk yang khotbah umum minggu dan juga untuk yang sekolah minggu kami gabung di dalam satu akun. Dan kalau saya lihat lagi ya, saya telusuri lagi ketika masih kita belum bisa tatap muka, banyak sekali konten-konten digital yang sudah tersedia di dalam YouTube ini. Dulu kalau nggak ada pandemi, GKI Bethlehem nggak bakalan punya YouTube, nggak bakalan bikin konten digital, gitu ya, nggak bakalan dipaksa. Sekolah Minggu GKI Ampera sama ya. Sebenarnya juga sudah, kalau dilihat dari YouTube-nya ya, bahkan sebelum pandemi sudah ada beberapa konten, tapi baru saya lihat nggak sampai 10 ya. Tapi begitu pandemi ada ya, wah itu banyak sekali kontennya. Dan saya sering sekali mengikuti ya, hampir setiap minggu dulu suka mengikuti juga ibadah dari GKI Ampera karena sangat baik untuk diikuti secara online. Ya saya bersyukur karena dari dua ini ya, paling enggak saya bisa melihat bahwa Sekolah Minggu GKI juga sudah cukup siap untuk mengajar kreatif pada era digital dengan membuat konten-konten digital seperti ini. Nah, lalu bagaimana mengajar generasi dalam dunia digital? Ketika kita bicara tentang mengajar generasi digital dalam dunia digital, ini kita bicara tentang kita masuk dalam dunia baru kepada orang baru, kepada anak baru. Dan ini juga yang tadi saya sudah katakan di depan, tantangan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ketika memulai pelayanan 27 tahun yang lalu ya, kita seperti masuk dalam dunia baru ya, karena memang kita masuk dalam dunia baru. Kalau kita mau mengajar kreatif pada era digital masih dengan menggunakan cara pikir yang lama, nggak akan mungkin ya, nggak akan mungkin. Itu semua yang lama-lama harus ditanggalkan karena benar-benar kita masuk dalam dunia yang baru. Ini Pak Jokowi ini mungkin agak ini ya, dia senyum gitu ya, mungkin agak-agak, kalau orang Jawa bilang agak ngece gitu ya. Kalau kita mau menggunakan cara-cara lama, ya pendidikan nggak akan bisa jalan pada era pandemi ini.
pada era digital ini juga ya, sama halnya dengan konteks di sekolah minggu dan gereja. Perlu cara-cara baru, cara-cara digital, hybrid, harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif, dan ada terus-menerus inovasi. Ya, kalau sudah bisa bikin, kalau tadi sekolah minggu GKI Bethlehem dan Ampera sudah bisa bikin konten-konten ibadah secara online lewat YouTube, jangan puas hanya di situ, harus ada inovasi lagi ya. Itu yang namanya kreatif pada era digital ini. Nah, ketika kita juga mengajar generasi digital dalam dunia digital ya, sebagai orang percaya, ini adalah mindset yang harus kita gunakan, adalah IT for God, teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini yang selalu menjadi dasar dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ketika kami menjalankan visi IT for God ini dari Kolose 1 ayat 16. Sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta kekuasaan pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu ini termasuk ya, berarti kan tidak ada yang terkecuali. Segala sesuatu di sini termasuk adalah teknologi. Teknologi adalah dari Tuhan. Karena itu teknologi harus dipakai secara kreatif untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini yang harus kita ingat ya. Ketika kita mau mengajar kreatif pada era digital, bukan hanya supaya kita kelihatan mentereng, bukan cuma supaya gereja kita atau sekolah minggu kita kelihatan canggih, ya. Tapi mindsetnya ini loh. Kita berada di dalam dunia baru, dunia digital, dan mari kita bawa segala macam perlengkapan, mari kita bawa dunia digital ini ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan kembali lagi kepada organisasi, jangan kembali lagi kepada diri kita sendiri, tetapi marilah kita kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang nih ya, bagaimana nih kita mengajar kreatif pada era digital? Sekali lagi saya mau bilang ya, saya tidak akan kasih tahu gimana caranya bikin konten TikTok, enggak ya. Saya nggak akan kasih tahu gimana caranya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk supaya anak-anak itu di dalam kelas misalnya bikin konten dan sebagainya. Enggak. Di sini saya ingin ya, bagaimana mengajar kreatif pada era digital, kita mengubah dulu cara kita berpikir tentang arti mengajar kreatif pada era digital ini. Jadi ada 3 hal di sini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, supaya kita bisa mengajar kreatif pada era digital, kita harus mengerti konteksnya. Konteks yang terjadi saat ini, mengapa kita harus mengajar kreatif pada era digital. Ada tantangan yang besar sekali, tsunami digital. Mungkin ada yang baru dengar pertama kali tentang istilah ini, tsunami digital. Ya, mungkin ya, saya nggak bisa lihat wajah Bapak, kakak-kakak semua ya. Mungkin baru dengar pertama kali ini, ya. Lalu yang kedua, ya, kita juga harus mengerti cara baru, karena tadi kan di depan kita bilang kreatif itu berarti bicara tentang hal-hal baru, terobosan-terobosan. Dan untuk mengerti cara baru ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tentang digital mindset, digital skill, dan digital wellness. Ya. Lalu yang ketiga adalah mengerti gerakan dan hati Tuhan. Di bagian ketiga ini kita mau ngajak ya, saya juga sendiri ya, mengajak diri saya sendiri sekali lagi terus-menerus untuk bertobat gitu ya. Nah, kita masuk yang pertama. Mengerti konteksnya, tsunami digital. Banyak yang saat ini nggak menyadari ya, kenapa sih kita harus ngajar kreatif pada era digital? Apa karena kan kita udah punya teknologi canggih ini, masa nggak dipakai sih gitu ya? Kan sekarang memang udah era digital nih, anak-anak udah pada pakai HP, dan ini emang kenyataan yang terjadi di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua ya. Semuanya saat ini dikuasai oleh gadget mereka. Kelihatannya dekat, tetapi mereka saling berjauhan. Nggak cuma manusia tuh, anjingnya juga pakai HP. Ya nggak mau ketinggalan juga, dia anjingnya juga pakai HP itu ya. Ini terjadi karena memang saat ini sedang terjadi tsunami digital. Bukan karena pandemi lalu ada tsunami digital, enggak. Tsunami digital itu sudah terjadi ya mungkin 3-4 tahun ke belakang. Ya, sudah terjadi 3-4 tahun sebelum pandemi ini. Coba kita lihat pada tahun 2018 yang lalu, Khofifah ya, Gubernur Jawa Timur bilang, ya, dia sudah mengingatkan adanya bahaya tsunami digital. Ini berita tahun 2018 ya. Jadi jangan bilang ini adalah hal baru, enggak. Ini sudah hal lama yang sudah diantisipasi oleh pemerintah, ya. Di sini Khofifah bilang orang tua harus membatasi penggunaan gawai pada anak karena era tsunami digital makin enggak terbendung, ya. Lalu sebelumnya itu ada waktu itu Menkon Infonya masih Rudiantara ya, menyebut bahwa tsunami digital sudah memasuki sektor-sektor kehidupan. Ini tahun 2017 loh. Ya, tahun 2017. Nah, berbeda dengan Khofifah bilang orang tua harus mengawasi anak-anaknya
untuk penggunaan gadget yang itu baik ya, itu baik untuk kesehatan digital anak-anaknya. Nah di sini Menkominfo bilang, Rudiantara waktu itu bilang bahwa bukannya kami akan membatasi digital ya, tetapi kami justru akan semakin mempercepat pembangunan sektor digital, akan mempersiapkan Indonesia untuk masuk dalam Indonesia Digital 2024. Ya, sekarang Indonesia sudah digital di tengah-tengah tsunami digital. Apa sih artinya tsunami digital? Tsunami digital artinya kalau su ya itu artinya pelabuhan, nami itu gelombang yang sangat besar ya. Ini diambil dari bahasa Jepang ya, karena memang Jepang itu yang paling sering paling sering kena tsunami ya. Ya kita juga pernah ingat waktu tsunami yang sangat besar datang melanda Jepang itu sungguh memporak-porandakan Jepang, dan memang tsunami itu sangat memporak-porandakan kehidupan ketika di mana tsunami itu terjadi. Dan ketika tsunami digital terjadi pada era digital, tsunami digital itu adalah kekuatan yang dilepaskan oleh teknologi digital ya, sehingga mengakibatkan perubahan, memporak-porandakan tatanan hidup yang lama. Perubahan dari analog ke digital dengan variabel yang cepat, dramatis, dan simultan. Nggak ada waktu untuk napas, kalau kita bilang ya. Nggak ada waktu untuk napas, pokoknya harus cepat, dramatis, dan simultan. Kalau nggak gitu, kita bisa tenggelam. Kita bisa tenggelam di dalam tsunami digital. Bisa hilang, bisa punah, gitu ya. Bisa terhempas. Tapi pilihannya keduanya, kita bisa berselancar di atas tsunami digital itu untuk masuk ke dalam new normal. Dan inilah kenapa kita harus mengajar kreatif pada era digital. Karena kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia saat ini sudah berubah. Kalau kita masih mau pakai cara-cara yang lama, ya sudah nggak sesuai lagi dengan kebutuhan manusia saat ini. Ini piramid kebutuhan Maslow ya. Kemarin teman saya ada yang bilang, wah sekarang piramid kebutuhan dasar Maslow jadi piramid Mas Bro gitu ya. Karena berubah kan ya, jadi mengubah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan fisiologi, ini di bawah ini adalah kebutuhan mutlak yang mau tidak mau harus dipenuhi. Soalnya kalau enggak, kita bisa mati. Nah itu, kebutuhan mutlak itu pengertiannya atau kebutuhan fisiologis itu dulu tuh di bawahnya makanan, minuman, udara, dan sebagainya. Sekarang lihat kebutuhan mutlaknya apa? Sinyal, HP, WiFi, charger, itu adalah kebutuhan dasar. Saya mendingan lapar daripada HP saya mati nggak ada charge-nya. Atau kalau saya mau cari tempat makan, atau saya mau cari tempat nongkrong, saya mau cari tempat yang ada wifi-nya gratis, ya kan? Atau kalau saya mau naik kendaraan umum atau apapun, itu di kendaraan itu ada nggak untuk ngecas HP? Itu kan biasanya kan kita suka nanya. Karena itu memang kebutuhan dasar kita, ya. Kalau nggak terpenuhi, seolah-olah kita akan mati gitu ya. Rasanya nggak ada hidup lagi, nggak ada HP ku mati nih, aku mati nih gitu ya. Nah, kebutuhan rasa aman juga. Ya, kita dulu manusia membutuhkan kebutuhan rasa aman. Sekarang rasa amannya ya ini tentang cyber security ya. Kita selalu mengamankan akun-akun kita ya dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga dipenuhi dari kalau kita lihat orang bisa kasih like di sosial media kita ya, atau kita bisa mengungkapkan rasa kasih sayang kita lebih banyak itu lewat media sosial. Kita kalau ada ibu kita ulang tahun, kita bilang I love you mom gitu ya, lewat media sosial, nge-tag Instagramnya atau Facebooknya orang tua kita. Tetapi kita nggak pernah ngomong langsung ke dia gitu ya, ke mereka, karena kan kita udah ngomong di sosial media, jadi ya udah sama aja ya. Penghargaan juga, kalau dulu dengan hadiah ya, ada 5 bahasa cinta gitu ya, dengan sentuhan, dengan ujian dan sebagainya. Sekarang nggak, penghargaan itu ditentukan dengan apa? Seberapa banyak followerku, seberapa banyak subscriberku, seberapa banyak yang nge-like, seberapa banyak yang komen. Itu penghargaan yang terpenting sekarang. Dan aktualisasi diri. Dikit-dikit kita update status, dikit-dikit kita update foto kita, dikit-dikit kita, nah itu untuk mengaktualisasi diri ya, menyatakan keberadaan diri kita di dunia ini melalui platform-platform digital. Dan betul-betul tsunami digital sudah mengubah kebutuhan dasar manusia. Dan guru sekolah minggu yang tidak mengetahui hal ini, yang tidak memahami hal ini, akan sulit untuk bisa mengajar kreatif pada era digital. Ya. Harus kreatif untuk dunia yang baru, untuk masuk dalam new normal. Karena tsunami digital membawa kehancuran dari sudut pandang dunia yang lama. Ya. Tsunami digital pasti menyebabkan korban. Ada juga korban-korban tsunami digital. Inilah yang harus kita fokuskan untuk kita bisa mengajar, mengembalikan mereka kepada firman Tuhan.
memulihkan mereka ya ketika mereka menjadi korban dari bahayanya era digital saat ini. Dan ada yang tenggelam, ada yang selamat, kita nggak tahu ya. Kita harus mengusahakan supaya bisa tetap survive dalam tsunami digital ini. Ya, tsunami digital adalah konsekuensi keputusan kita dalam mengusahakan digital well-being atau kreativitas. Digital well-being ini adalah keadaan kita yang sehat secara digital. Ya, dan digital well-being atau digital wellness ini sangat mempengaruhi spiritual wellness kita. Ya, ketika kita bisa menggunakan perangkat-perangkat digital kita dengan baik, ya, kita bisa pastikan bahwa spiritual wellness kita atau kesehatan rohani kita juga bisa baik. Nah, kita bisa meningkatkan digital quotient kita, digital Bible quotient kita, untuk memiliki Christian digital quotient. Ini kalau saya mau seminarkan yang 3 hal ini nanti bisa beberapa hari lagi. Jadi nanti bisa lihat ya di bagian akhir saya kasih referensi untuk bisa melihat topik-topik ini di dalam situs live.sabda.org. Ya. Mengapa kita juga harus mengerti ya mengerti bagaimana tsunami digital dapat mempengaruhi keadaan saat ini ya. Di sini sudah ada riset dari Bilangan Center tahun 2020 yang lalu bahwa gereja yang sudah siap sebelum pandemi, kreatif secara digital ya, memiliki jemaat yang lebih siap menikmati ibadah online, persekutuan mereka tetap terjaga dengan engagement dalam berbagai platform digital dan memanfaatkan teknologi digital untuk pertumbuhan rohani. Sekali lagi saya mau mention GKI Ampera ya, karena setahu saya memang sebelum era tsunami, saya sudah, karena saya mengikuti Facebooknya ya, saya sudah sering mengikuti ada acara persekutuan doa mereka lewat Facebook dan sebagainya. Jadi ketika masa pandemi datang, saya lihat mereka sudah nggak, GKI Ampera udah nggak terlalu kebingungan ya, karena sudah memiliki, mungkin sudah ada komisi digitalnya, saya kurang tahu, mereka sudah punya konten-konten digital dan sudah terlatih terbiasa dengan engagement dalam teknologi digital melalui media sosial. Inilah yang disebut dengan kreativitasnya, gitu ya. Nah, yang kedua, cara baru yang kedua ya, untuk kita bisa mengajar kreatif pada era digital adalah kita harus mengerti cara-cara baru. Kalau tadi kita bilang masuk dunia baru, berarti harus kita gunakan cara baru. Pertama kali yang harus kita ubah adalah cara pikir kita. Cara pikir kita, yaitu kita harus mulai beralih kepada cara pikir digital. Ya, ini ada berbagai bidang ya, strategi, culture-nya, talent-nya, teknologinya, filosofi IT-nya ya, bagaimana mengerjakan program-program ini dari segi bisnis ya, kalau diagram ini belum ada dari segi yang gereja ya, bisnis model bagaimana menjalankan pelayanan di dalam gereja. Dan kalau analog itu ini ya, di sini kita bisa lihat masih mengutamakan efisiensi, pokoknya efisiensi bisa dilakukan lah gitu ya. Tapi kalau digital tuh benar-benar harus berbicara tentang inovasi. Ya, nggak boleh lagi hal yang lama diulang-ulang terus-menerus gitu ya. Kalau di analog itu lebih yang bawahan cuma ngikutin, atau kalau di gereja itu ya benar-benar gembala bilang apa ya, itu yang diikutin ya, tanpa melibatkan jemaat dan sebagainya gitu ya. Itu kalau diadaptasi di dalam gereja. Nah, kalau di bidang digital itu kolaborasi, ya, kolaborasi, melihat kebutuhan jemaat, lalu nanti gereja bisa menganalisanya, lalu nanti bersama-sama kita melihat apa yang bisa kita lakukan bagi pelayanan melihat kebutuhan jemaat. Nah, untuk orang-orang pekerja di dalamnya ya, kalau analog itu yang pokoknya kita cari seadanya lah gitu ya. Soalnya seadanya. Nah, kalau yang digital benar-benar harus cari yang high skill. Jadi gereja diharapkan bisa menolong jemaatnya punya high skill di bidang IT ya, bisa memperlengkapi mereka dengan training-training penggunaan alat-alat digital dan sebagainya. Itu teknologinya juga ini ya lebih lebih tertutup ya kalau di dunia analog ya. Sedangkan kalau digital itu sudah terbuka dengan berbagai macam perangkat teknologi. Lalu penggunaan teknologi dalam gereja, orang berpikiran analog akan berkata no HP di gereja ya. Kalau digital yes, silahkan teknologi masuk ke gereja atau teknologi masuk ke sekolah minggu. Kalau cara mengerjakan waterfall itu ya, kalau waterfall itu artinya apa? Kita bikin satu program, pokoknya harus benar-benar sampai sempurna sekali, baru yuk kita terapkan di dalam jemaat. Kalau di bidang digital enggak ya, kita coba dulu ya, kita bikin satu program dalam waktu yang cepat, singkat, pokoknya sudah bisa dicoba kepada jemaat, coba ya,
lalu kita tes lagi, oh ternyata kok hasilnya kurang baik ya kita akan coba lagi, itu namanya agile gitu ya. Lalu caranya, business supportnya, kalau di dalam era digital tuh mengutamakan relationship dan partner, bukan hanya sekedar memanfaatkan supportnya atau dukungannya atau yang bisa mendukung kita akan berusaha keluar ya, berpartner dengan lebih banyak orang, menjalin relasi dengan lebih banyak mitra. Itu cara baru yang harus kita ingat ya. Lalu ada digital skill. Ini ya, mengerti cara baru. Yang kedua, digital skill. Ada 5 area digital skill yang perlu diperhatikan. Ini ya, di sini ada tentang informasi dan data literasi, lalu ada tentang komunikasi dan kolaborasi, ada tentang digital content creation, ada tentang keamanan ya, cyber security-nya, lalu tentang problem solving. Nah, ini tadi tahun 2005 ya, tahun 2005 itu si pakar pendidikan Kristen Pak Dr. Kenneth sudah mengatakan beberapa hal di sini ya, dan ini masih sangat diperlukan saat ini. Dan ada 21 kompetensi di abad 21 ini harus kita kuasai. Ya, ini lambang-lambang ya, kalau di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak sekalian, ini lambang-lambang ya. Ini lambang-lambang yang kalau dikategorikan ini tentang relasi ya, dalam media sosial ini kan ada bentuknya cloud, lalu ini tentang link ya, tentang hubungan data, lalu ini tentang bagaimana kita menggunakan perangkat kita, ini tentang multimedia, komunikasi, ini tentang digital marketing ya, lalu ini juga tentang browsing ya, bagaimana kita browsing ini tentang bagaimana kita menggunakan data-data yang kita dapatkan dari internet ya, dan sebagainya. 21 kompetensi, saya nggak bisa jabarkan di sini, sudah banyak sekali sumber-sumbernya di internet. Jadi ayo kreatif, belajar, cari terus cara-cara baru, terobosan dengan cara belajar hal-hal baru ya, itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah mengerti cara baru, yaitu memahami digital wellness. Seorang guru sekolah minggu yang berusaha untuk bisa mengajar secara kreatif pada era digital pasti akan mengusahakan digital well-being mereka. Bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi ya, memanage penggunaan teknologi mereka, memanage waktu mereka dengan teknologi, dan digunakan itu untuk hal yang baik. Kalau kita forget, IT forget. Ya, ini adalah dan untuk bisa memiliki digital well-being yang baik, kita harus memiliki kecerdasan digital. Apa itu kecerdasan digital? Ya, ini ada 8 kecerdasan digital yang harus kita perhatikan, dan ini juga memakan waktu untuk ini ya, seminar. Saya akan sebut aja bagaimana kita bisa cerdas untuk menjaga identitas kita dan berintegritas dalam identitas kita sebagai orang percaya di dunia internet. Lalu kita juga harus pintar-pintar ya mengelola waktu kita, screen time management kita. Kalau screen time management kita itu sangat tidak baik ya, kesehatan rohani kita pun tidak akan sangat baik ya, karena digital well-being kita menjadi tidak baik. Lalu juga bagaimana bicara tentang etika ketika kita sedang online. Lalu ini bicara tentang keamanan data, lalu tentang kepedulian ya, dalam dunia digital, lalu tentang rekam jejak. Jejak digital itu sangat jahat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak sekalian ya. Menghilangkan jejak-jejak masa lalu itu mungkin gampang ya, tetapi menghilangkan rekam jejak di dunia internet tidak mungkin. Sekali kita posting sesuatu, kita hapus, jangan pikir itu akan terhapus selamanya. Enggak. Dunia digital merekam jejak-jejak digital kita. Jadi hati-hati ya. Ketika kita bicara tentang digital quotient, ini juga berbicara tentang cara berpikir kritis ya, bukan berpikir yang mengikuti alur saja, dan ini juga berbicara tentang privacy gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi di kemarin ya, kami baru adakan juga tentang seminar ini, Christian Digital Quotient ini baru saja kemarin, jadi nanti bisa ikuti di live.sabda.org. Nah, bagaimana kita bisa mengajar kreatif pada era digital? Kita harus mengerti hati dan gerakan Allah. Saat ini kita ada di era digital. Dan bukan satu kebetulan kita ada di era digital ya. Ini sudah Allah sendiri yang sudah mengatur masanya. Allah yang sudah mengatur segala sesuatu di dunia ini. Yang satu-satunya harus kita lakukan adalah bertobat. Kalau kita mau mengerti hati dan gerakan Allah pada era digital ini, kita akan memiliki kerendah hatian untuk mau terus belajar. Kita akan memiliki kepedulian, nggak akan egois. Kita akan lebih terbuka, bekerja sama dengan banyak orang. Tidak hanya mengutamakan organisasi kita yang harus yang paling baik, organisasi kita yang paling bagus, apa-apa harus melihat organisasi kita, enggak ya. Kita harus berkolaborasi dengan lebih banyak mitra, kerja bersama, menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan harus mau terus belajar.
Jangan puas ya, jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Ketika saya mempersiapkan presentasi ini pun banyak sekali hal baru yang saya pelajari, padahal sudah beberapa kali mempresentasikan tentang mengajar pada era digital ya. Ada banyak tutorial di luar sana, ada banyak komunitas-komunitas di mana kita bisa belajar untuk kreatif. Aktiflah, inisiatiflah, jangan bosan belajar. Nah, yang paling utama saya taruh di sini adalah intim dengan firman-Nya dan libatkan Roh Kudus. Tidak bisa tidak, ya. Ketika kita mengajar pada era kreatif pada era digital ini, firman-Nya akan menggerakkan kita untuk terus kreatif. Firman-Nya tidak akan firman yang hidup di dalam kita tidak akan membiarkan kita terus dengan cara yang sama melakukan pelayanan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berinovasi. Dia pencipta. Berani dalam Tuhan, jangan takut gagal. Ya, dunia digital ini sangat terbuka. Itu yang kita bilang agile ya. Gagal, no problem, coba lagi. Kalau gagal berarti kan ada sesuatu yang harus diperbaiki. No problem, coba lagi. Ya, jangan takut gagal. Dan sekali lagi saya katakan, mari kita bertobat. Ayo Evi sebagai guru sekolah minggu bertobat. Ya, ayo kakak-kakak, bapak ibu saudara sekalian bertobat. Lihatlah cara-cara baru dan bertumbuhlah. Sebagai penutup ya, mengajar kreatif pada era digital untuk sekolah minggu ini bukan hal yang main-main. Ini hal yang penting karena apa? Karena kita berbicara tentang masa depan gereja. Mengajar kreatif pada era digital ini adalah mengajar generasi dan ladang digital yang harus digembalakan oleh gembala yang digital. Gembala yang mau berubah. Saya katakan di sini bukan tentang bukan gembala aja, maksudnya gembala gereja ya. Guru sekolah minggu itu juga gembala loh ya. Gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk menggembalai anak-anak, domba-domba yang dikasihinya. Dan hasilnya akan menentukan sukses masa depan gereja. Kalau gagal, tragis. Harus berani ambil risiko, harus berubah, dan sekali lagi saya bilang, harus bertobat. Ya, itu dari saya. Salam IT for God dari kami. Ini ada referensi, sekiranya ada pertanyaan dan sebagainya, nanti silahkan bisa ditanyakan. Ya, saya ingin memberikan closing statement. Nah, tsunami itu bicara tentang banjir besar, tentang air bah. Dan di dalam firman Tuhan, tadi kalau Pak Riwono bilang itu cerita tentang Nuh ya. Cerita tentang Nuh ini sendiri saya menyatakannya itu sebagai catatan kreativitas hamba Tuhan dalam ketaatannya kepada Allah. Ya. Nuh sudah bisa membuat bahtera, mungkin dia belum pernah bikin bahtera sebelumnya, dia membuat hal yang baru, dia taat kepada Allah ya, membuat terobosan-terobosan baru, menyatakan gagasan-gagasan baru kepada para orang-orang waktu itu menghina dia, ya, dan akhirnya memang ketika banjir besar itu datang, kreativitasnya ya dalam ketaatannya kepada Allah menyelamatkan dia dan keluarganya dan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Sedangkan mereka yang tidak mau ikut arus, tidak mau mendengar, ya, tidak mau mengikuti Nuh, mereka tenggelam dan akhirnya punah. Dan kisah Nuh ini berakhir dengan dunia baru, ya. Ketika banjir besar itu surut, ada dunia baru atau new normal. Di sini bilang Nuh normal ya, kalau dibacakan jadi new normal gitu ya. Lalu bagaimana dengan kita nih? Sudahkah kita menggunakan segala alat potensi kreativitas kita pada era digital ini untuk mengajarkan kebenarannya pada anak-anak dalam dunia yang baru? Kiranya ini menjadi tantangan ya bagi para pengurus yang baru nantinya. Saya yakin dan percaya bahwa go for it for God itu bukan suatu kebetulan, tetapi adalah panggilan Tuhan untuk go for IT for God. Terima kasih.